Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai kerusakan lingkungan karena pencemaran air sungai oleh zat berbahaya hasil dari pertambangan emas tanpa izin atau peti. Emas adalah komoditi yang sudah lama diperjualbelikan. Sampai Indonesia merdeka, tambang emas yang dilakukan masyarakat masih berlangsung secara tradisional, yang dikenal dengan istilah mendulang atau mengayak tanah dengan alat sederhana hingga mampu memisahkan biji emas. Namun, sejak tahun 2000-an telah terjadi perubahan pola penambangan emas, mulai dari mesin dompeng, alat berat dengan beragam kapasitas dan peralatan lainnya yang mampu menghisap air dan kemudian menjatuhkannya ke saringan yang sudah dibuat khusus. Mesin dompeng beroperasi di tengah aliran sungai dengan membuat pondok-pondok di badan sungai. Dalam pengolahan, tambang emas ilegal dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu dari penggalian pasir atau bebatuan sungai yang memiliki potensi kandungan biji emas. Lalu selanjutnya adalah penyaringan biji emas dari campuran pasir ataupun bebatuan, dan tahap selanjutnya adalah mengikat biji emas dengan menggunakan merkuri. Merkuri inilah yang termasuk dalam limbah tambang berbahaya dan beracun yang tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Dalam bab 1 pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang pengelolaan limbah berbahaya dan beracun menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 dilarang membuang limbah B3 yang dihasilkannya itu secara langsung ke dalam media lingkungan hidup tanpa pengolahan terlebih dahulu. Praktik pembuangan limbah secara langsung ke aliran sungai dapat dijerat dengan pasal 60 Undang-Undang PPLH yang berbunyi, setiap orang yang melakukan dumping limbah dan atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 3 miliar rupiah. Namun, pada praktiknya, pertambangan emas ilegal tidak mematuhi peraturan tersebut dan tetap membuang limbah tambang ke aliran sungai atau ke sungai secara langsung. Hal ini dikarenakan pertambangan ilegal masih dilakukan secara tradisional dan tidak profesional, seperti pertambangan emas yang berizin, di mana pertambangan emas yang berizin memiliki fasilitas pengelolaan limbah. Oleh karena itu, perlu komitmen bersama dari pemerintah, kepolisian, dan tokoh masyarakat untuk melakukan penertiban terhadap peti tersebut. Sebagai masyarakat, hendaklah bisa menjaga dan melestarikan lingkungan sebaik mungkin sehingga masyarakat bisa mewarisi lingkungan yang bersih kepada anak dan cucu mereka kelak. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.